Oke, halo teman-teman Roblox. Selamat datang di video edukatif kami. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penggunaan bahasa baku dan juga bahasa tidak baku. Nah, di sekitar kita masih banyak orang yang belum tahu kapan sebaiknya memakai bahasa baku dan kapan boleh menggunakan bahasa baku. Untuk membahas hal tersebut, saya sudah bersama dengan dua narasumber hebat, yaitu ada Bang Fahmi dan juga Bang Vito. Nah, beri halo pada mereka berdua. Halo Bang Fahmi, halo Bang Vito. Halo, Halo, halo Bang Fajar, halo. Nah, terima kasih kepada Bang Fahmi dan juga Bang Vito sudah berkesempatan hadir untuk acara ini. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Oke, kita mulai dari dasar, yaitu tentang pengertian bahasa baku dan juga tidak baku terlebih dahulu. Oke, kita bertanya terlebih dahulu kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bang Fahmi. Nah, Bang Fahmi, bisakah memberikan jelasan atau pendapat apa sih sebenarnya bahasa baku itu? oke baik. Jadi bahasa baku adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan resmi yang sudah ditetapkan dalam KBBI dan Tata Bahasa Indonesia. Bahasa baku ini biasanya dipakai dalam situasi formal seperti surat resmi, karya ilmiah, pidato, atau presentasi di kampus. Oh, jadi bisa dibilang bahasa baku itu versi resminya bahasa Indonesia ya? Ya, betul sekali Bang Fajar. Jadi bahasa baku ini membantu agar komunikasi kita bisa lebih jelas dan tidak menimbulkan salah paham. Oke, terima kasih kepada Bang Fahmi atas penjelasannya. Oke, kalau begitu kita ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bang Vito. Nah, Bang Vito, menurut Bang Vito, bahasa tidak baku itu seperti apa sih? Oke, jadi bahasa yang tidak baku adalah bentuk bahasa yang sering kita gunakan dalam percakapan sehari-hari. Biasanya sih lebih santai dan dipengaruhi oleh logat daerah atau kebiasaan. Misalnya, kata enggak untuk tidak, aja untuk saja, atau kemarin untuk kemarin. Oh, jadi bahasa tidak baku itu bukan salah ya, tapi digunakan di situasi yang berbeda saja. Ya benar. Yang penting tahu kapan waktunya pakai yang baku dan kapan pakai yang tidak baku. Oke, terima kasih Bang Vito atas pendapatnya dan juga pemaparannya. Nah, biar lebih paham, yuk kita lihat contoh penggunaan bahasa baku dan tidak baku. Nah, sama kita ke narasumber kita yang pertama, yaitu adalah Bang Fahmi. Oke, Bang Fahmi, eh, bolehkah kasih contoh untuk penggunaan bahasa baku dan tidak baku? Oke, jadi kalau bahasa baku, contohnya saya tidak bisa hadir karena sedang sakit. Nah, untuk contoh tidak bakunya, aku nggak bisa datang soalnya lagi sakit. Gitu. Wow, jelas banget bedanya ya. Yang satu terdengar formal dan sopan, dan yang satunya lagi santai dan akrab. Iya, dan keduanya sah-sah aja digunakan. Misalnya, kalau kamu sedang wawancara kerja, tentu harus pakai bahasa yang baku. Tapi kalau ngobrol dengan teman di Roblox, ya nggak perlu pakai bahasa yang baku, karena itu akan membuat terlalu kaku. Nah, benar banget tuh. Nah, ada juga yang sering salah nih, misal kata resiko. Padahal yang benar itu risiko atau izin. Yang benar padahal itu izin pakai Z. Yang salah itu J. Nah, itu perbedaan antara baku dan juga tidak baku yang sering muncul. Ya, setuju banget. Kesalahan seperti itu sering terjadi karena kita terbiasa mendengar bentuk tidak baku di media sosial. Jadi penting untuk selalu mengecek KBBI kalau ragu. Oke guys, sekarang kita bahas yang paling penting nih. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan bahasa baku? Oke, misalkan karena bahasa baku menunjukkan sikap profesional, sopan, dan berpendidikan. Misalnya, kalau kamu berbicara dengan dosen atau atasan, penggunaan bahasa baku akan membuatmu tampak lebih menghormati lawan bicara. Nah, selain itu, bahasa baku juga berfungsi untuk menyatukan kita. Indonesia punya banyak daerah dan budaya. Kalau semuanya bahasa yang tidak baku sesuai daerahnya masing-masing, bisa-bisa kita malah salah paham. Nah, benar banget tuh Bang Fahmi dan juga Bang Vito. Jadi bahasa baku itu semacam bahasa tengah yang bisa dipahami semua orang di Indonesia ya. Tepat sekali, Bang Fajar.
Itulah kenapa penggunaan bahasa baku sangat penting di dunia pendidikan, pemerintahan, dan media. Nah, kalau di dunia digital seperti Roblox ini, apakah bahasa baku itu masih penting, Bang Vito? Tentu saja penting, meskipun konteksnya bisa lebih santai, misalnya saat menulis komentar, membuat konten edukatif, atau berdiskusi di forum. Bahasa baku membuat pesanmu terlihat lebih jelas dan sopan. Betul sekali Bang Vito, karena meskipun dunia digital terasa bebas, etika berbahasa tetap perlu dijaga. Jangan sampai, karena terlalu santai, pesan kita itu malah jadi bisa saja menyinggung orang lain. Setuju banget tuh. Jadi bahkan di dunia maya, bahasa baku itu tetap bisa jadi cerminan karakter kita ya. Nah, teman-teman, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa bahasa baku itu sangat penting untuk menunjukkan sikap sopan, profesional, dan juga menjaga kesantunan bahasa Indonesia. Jangan lupa gunakan bahasa baku di situasi formal dan bahasa tidak baku di situasi santai sesuai konteksnya. Betul banget. Yang penting kita tetap menghormati lawan bicara di dunia nyata maupun di dunia Roblox. Baik, telah sampai ke penghujung acara. Terima kasih banyak untuk kedua narasumber kita, yaitu adalah Bang Fahmi dan juga Bang Vito. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai jumpa di video edukatif berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.